Di Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau tinggikan namanya, kita mau melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Bapa. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Berkati kami, urapi kami Tuhan, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Lewat yang kami persembahkan yaitu nyanyian pujian ini Tuhan. Berkati kami yang ada di tempat ini ataupun yang live streaming dari rumah, agar mereka dapat merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan dibebaskan, dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, mari sama-sama katakan amin. Mari sama-sama nyatakan pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Ini rindu kami Tuhan, Tuhan ini rinduku. Mari nyatakan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Ini doa kami Tuhan, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat. Amin Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan kudus, kuduskan hatiku. Beri tepuk tangannya bagi Tuhan. Haleluya. Pulihkan hati Tuhan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah, bentuklah. Kami mau dibentuk Tuhan. Oh, hatiku jadi seperti-Mu, biar kudusan-Mu, kudusan-Mu memenuhiku. Bapa ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu. Kudus, kudus, kudus berkenan bagi-Mu. Oh,
hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni. Kami mau dibentuk Tuhan, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Kami mau bebas Tuhan, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hati. Mari sama-sama nyatakan, hatiku seperti hatimu. Kudus, kudus, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Biarkan kami Tuhan menjadi ciptaan baru, ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, terima kasih, kau pulihkan, kau sertai kami. Bapak, kami berterima kasih Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hatimu. Kalau saat ini Tuhan kami mau bersorak untuk namamu, kami mau menyanyi, kami mau melompat, menari hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat saudara yang siap memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Waktu-waktu tersenyum, waktu-waktu tertawa, waktu-waktu bahagia. Kaulah sahabat, satu hari biasa. Hatiku bergembira bersamamu Yesus.
saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Mari nyatakan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita ulang. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir biasa. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang,
ada, sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Beri tepuk tangan buat kebesaran Tuhan. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, aku layak untuk melayani Tuhan. Katakan semua karena anugerah, semua karena anugerah Tuhan. Anugerahnya tercurah bagi setiap kami. Oleh sebab itu mari katakan, oh besar anugerah-Mu. Amin. Tuhan Yesus, berlimpah kasih-Mu semakin hari
bapak-bapak saja nyanyikan ya. Bagaikan berjana, ibu-ibu dia siap dibentuk demi hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui. Sekarang ibu-ibu bernyanyi, bapak-bapaknya. Jadikan ku lama dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, menepas Mari sama-sama kita menyatakan, mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu di sempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi Bapak Ibu saja nyanyikan. Memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, amin. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan sekali lagi, mau sepertimu Yesus, haleluya. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sorak-sorai kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami
Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih mengizinkan kami memuji menyembah-Mu di hadapan-Mu di tempat ini. Itu sungguh anugerah terbesar yang kami rasakan Tuhan. Anugerah terbesar yang kami miliki. Tidak ada dan tidak bukan selain bernyanyi, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kalau sebentar lagi tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu di tempat ini. Tuhan, lembutkanlah hati kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati kami. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan dan isi hati-Mu ya Bapakku. Kami siap mendengarkan firman-Mu tempat ini Tuhan. Agar apa yang kami dengar kami dapat lakukan di kehidupan kami dan menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk mengiring dan melayani-Mu. Bapak Ibu jemaat saudara yang siap diberkati Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir di dalam ibadah pagi hari ini yang belum menerima roti dan anggur? Tolong bisa angkat tangan supaya bisa dilayani. Karena nanti di akhir khotbah dan menjelang kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan lakukan perjamuan kudus bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Di tempat masing-masing, silahkan mempersiapkan roti dan anggur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di bulan-bulan akhir menjelang pergantian tahun yang baru. Tepatnya 3 bulan terakhir di tahun yang sedang kita jalani. Memang waktu begitu cepat berlalu. Menjadi sebuah kebiasaan umum bahwa di akhir tahun dan menjelang tahun yang baru, orang itu membuat resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah sebuah keputusan yang jelas dan spesifik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, pada umumnya menjelang akhir tahun orang membuat resolusi di tahun yang baru. Misalnya, nanti di tahun yang baru aku mau rajin berolahraga. Aku mau nanti di tahun yang akan datang membaca Alkitab secara rutin. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Selesai terbaca dalam waktu 1 tahun. Ada juga orang yang membuat resolusi dengan melakukan ibadah harian secara teratur. Setiap hari, pagi, siang, dan malam. Ada pula orang yang membuat resolusi mulai menabung setiap bulan. Membaca buku. Berhenti merokok. Tidak makan gorengan. Stop pornografi. Tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Semua itu merupakan resolusi yang baik yang membuat hidup kita akan lebih baik kalau kita menjalani keputusan tersebut. Benar?
Kita membuat resolusi itu supaya hidup kita di tahun yang baru, di hari-hari mendatang, hidup kita akan menjadi lebih baik. Saya mau bertanya, adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pernah membuat resolusi? Tolong angkat tangan. Saya yakin semua pasti pernah membuat resolusi. Nah, saya mau tanya lagi yang kedua kali, tetapi tidak usah angkat tangan ya. Cukup jawab dalam hati saja. Siapa yang masih konsisten melakukan resolusi itu dari sejak awal tahun sampai sekarang? Coba kasih respon ke saya dengan muka senyum kalau ada yang sudah melakukannya sampai sekarang. Enggak usah angkat tangan, kasih muka senyum aja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masih melakukan resolusi itu sampai sekarang, saya ingin beritahu, Anda termasuk orang yang istimewa. Mengapa Anda termasuk orang yang istimewa? Karena penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang telah gagal memenuhi resolusi itu hanya 17 hari sesudah dia membuat resolusi. Biasanya kalau orang membuat resolusi hari ini, membuat janji seperti itu hari ini, biasanya setelah 17 hari sejak dia buat janji, dia gagal untuk seterusnya. Makanya tadi saya katakan, kalau sampai hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari konsisten melakukan resolusi itu sejak awal tahun 2024 sampai sekarang engkau tetap melakukan itu, saya beritahu engkau termasuk orang yang langka, istimewa. Coba pikir. Kita membuat resolusi itu tujuan hidup kita, tujuannya adalah supaya hidup kita jadi lebih baik, bukan? Di tahun yang akan datang, benar? Saya mau tanya, siapa yang buat resolusi itu? Diri sendiri. Yang buat resolusi itu diri kita sendiri. Coba pikir bagaimana kita itu bisa mengalami atau kita menjadi pribadi yang lebih baik, hidup kita lebih baik di hari-hari mendatang, sedangkan resolusi atau janji yang kita buat sendiri mandek, macet, mogok di tengah jalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apabila Anda mendambakan kehidupan yang lebih baik, hidup secara holistik menyeluruh, kita ingin hidup lebih baik, maka salah satu yang perlu kita lakukan adalah mengatasi yang namanya quitter's day. Mengatasi kemogokan di tengah jalan, mengatasi kemandekan di tengah jalan, mengatasi kemacetan di tengah jalan. Memang tidak mudah, namun perlu kita tempuh kalau kita mau mengalami kemajuan atau mengalami hidup yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan kata lain, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi Anda yang lebih baik, mau tidak mau kita harus berubah. Ya Pak, ya. Saya mau tanya nih, ini boleh angkat tangan. Siapa yang mau hidupnya lebih baik? Yang kedua saya mau tanya, siapa yang mau berubah?
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, atas dasar itulah maka sepanjang bulan Oktober ini kita akan bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik. Becoming a better you, menjadi Anda yang lebih baik. Menjadi Pak John yang lebih baik, amin Pak John. Menjadi Pak Wayan yang lebih baik, amin Pak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengatasi kemacetan atau kemandekan di tengah jalan. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi yang namanya Quitter's Day tadi itu. Supaya hidup kita lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita mau hidup kita lebih baik, maka kita harus mencari sumber yang terbaik. Dan saya percaya sumber terbaik hanya firman Tuhan. Sumber terbaik hanya Alkitab. Oleh karena itu, saya mengajak kita membuka atau membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, yang paling akhir dari semuanya itu, ia yaitu Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Ku yang dimaksudkan di sini adalah Rasul Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat yang ke-10, saya yakin hampir kita semuanya tahu ayat ini, bahkan memfavoritkan ayat ini. Saya berdoa biar ayat ini hidup di dalam diri kita. Rasul Paulus menuliskan begini, namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus saat dia berada di kota Efesus. Saat berada di sana, Rasul Paulus itu mendengar berita-berita yang tidak mengenakan tentang kehidupan dari jemaat di Korintus. Yaitu jemaat itu hidup di dalam amoralitas. Jemaat itu hidup di dalam penyalahgunaan karunia-karunia Roh Kudus di dalam kehidupan bergereja. Jemaat itu banyak mengalami atau banyak terjadi konflik, perselisihan. Dan menanggapi semua kondisi jemaat di Korintus itu, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Ada 2 surat, yaitu surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus. Di situ Paulus memberikan teguran yang keras kepada jemaat. Dia memberikan nasihat-nasihat yang penting dan dia juga menceritakan tentang perjalanan hidupnya sebagai seorang pengikut Kristus. Melalui kesaksian hidupnya, dia menjelaskan bahwa bukanlah hal yang mustahil bagi orang yang mempunyai latar belakang kehidupan yang kelam, dia dapat mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Dengan kata lain, Rasul Paulus berkata, orang yang punya masa lalu yang kelam tidak berarti masa depannya suram. Tidak, dia bilang begitu. Masih ada harapan untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui perubahan yang terjadi. Perubahan hidup secara jasmani, jiwani, dan rohani. Itu sebabnya dia menuliskan
ayat yang tadi kita baca. Nah, dari situ kita bisa belajar, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa perubahan hidup. Saya mau tanya dulu, siapa yang mau hidupnya lebih baik? Masih ada yang mau hidupnya lebih baik? Mau hidup lebih baik? Tolong dijawab begini, mau. Mau hidupnya lebih baik? Mau hidup lebih baik? Nah, perubahan hidup itu adalah yang pertama harus dimulai dari visi. Kalau kita mau hidup kita lebih baik, langkah pertama harus dimulai dari visi. Apa itu visi? Seorang profesor dari Dallas Theological Seminary, dia mengatakan begini, visi adalah suatu gambaran yang jelas dan menggairahkan tentang masa depan. Jadi visi itu memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi di masa depan yang berbeda dengan kondisi di masa kini. Masa depan kondisinya jauh lebih baik sehingga orang itu terdorong bergairah untuk meraih masa depan itu. Yaitu dengan cara dia harus berubah. Kalau gambaran masa depannya lebih suram, nggak ada orang yang mau. Betul apa betul? Nah, visi itu memberikan gambaran yang jelas, berbeda, bahwa kondisi di masa depan itu jauh lebih baik dibandingkan kondisi di masa kini. Sehingga orang itu tergerak, terdorong untuk meraih masa depan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, contohnya, saya jadi ingat perjalanan hidup saya. Dulu sebelum saya menikah, ini ada anak saya biar dia tahu papanya dulu. Dulu sebelum saya menikah, berat badan saya 94 kilo. Bisa bayangkan, Pak Wayan berapa berat badannya? Oh 15 plusnya banyak itu Pak. 94 kilo. Sekarang berat badan saya 79-80. Bayangkan kalau 94 berarti ada kelebihan tambahan berapa itu? 14. Terus saya mau nikah. Saya diberitahu seorang teman, kamu kalau berat badanmu 94, kamu mau menikah. Sekarang gini deh, kamu berat badan 94 tuh enak enggak? Oh enggak enak, saya bilang gitu. Enggak enak, cari celana, mesti celananya ukuran gede. Enggak enak, karena kalau berat badan 94, kalau tarik nafas itu enggak nyaman, badan tuh rasanya berat, makanya itu. Kamu pun kalau di foto nanti, foto menikah, kamu sama calon istrimu, kamu kayak angka 10. Kamu harus turunkan berat badan. Teman saya bilang begitu. Terus kemudian saya di rumah itu mikir. Sambil lihat badan saya tuh, jujur sambil lihat badan saya pijetin tuh lemak-lemaknya. Saya nggak bisa, kalau bisa dalam nama Tuhan Yesus lenyap. Saya tepuk-tepukin nggak lenyap. Saya tengking nggak berkurang tuh lemaknya. Saya mulai mikir lagi. Waduh, kalau berat badan segini, ini nggak nyaman. Akhirnya nasihat teman saya itu saya turutin. Benar Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya turutin. Dalam waktu, saya beritahu, dalam waktu 3 bulan nih,
berat badan 94 menjadi 76 dalam waktu 3 bulan. Berarti berturun berapa kilo? 8. Saya yang tadinya tubuhnya langsung jadi langsing. Dan enak, nyaman Bapak Ibu Saudara-saudari. Pakai celana pun, pakai baju pun nyaman. Mengapa? Karena punya gambaran yang jelas. Wow, kalau tubuh langsing itu enak. Kamu beraktivitas pun kamu enggak terlalu berat, enggak terlalu kalau orang Jawa bilang enggak ngoyo. Nyaman dan benar. Worth it itu untuk diperjuangkan. Saya beritahu perubahan itu harus dimulai dari visi dulu. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara punya gambaran atau visi apa tentang masa depanmu? Baik itu dalam keluarga, baik itu menyangkut berat badan, ya, baik itu menyangkut pekerjaan, it's okay. Baik itu menyangkut apapun dalam kehidupanmu. Perubahan hidup itu harus dimulai dari apa? Visi. Gambarannya jelas tentang kondisi di masa depan. Langkah seperti itulah yang Tuhan tanamkan dalam diri orang-orang yang Dia panggil. Allah menanamkan visi itu dalam hidup Abraham. Ketika Dia memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Visi itulah yang Allah tanamkan dalam diri Musa ketika Dia memanggil Musa keluar dari lingkungan di mana dia hidup, yaitu dia hidup bersama dengan mertuanya Imam Yitro sebelum dia dipanggil untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Visi itulah yang Yesus tanamkan ketika Dia memanggil para nelayan untuk menjadi muridnya. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Visi itulah juga yang Yesus tanamkan dalam diri seorang yang bernama Paulus. Ketika Paulus waktu itu bernama Saulus, dia menuju ke kota Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan dan Yesus menampakkan diri kepadanya. Itu sebabnya di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 itu Rasul Paulus mengatakan begini, yang paling akhir dari semuanya itu dia, Yesus menampakkan diri kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Artinya anak prematur, betul kan? Anak yang lahir sebelum waktunya kan disebut anak apa? Prematur. Itulah Rasul Paulus. Bahkan di ayat yang ke-9 dia mengatakan, akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Mengapa? Karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Itulah hidup Paulus sebelum dia menerima visi dari Allah. Dia menganiaya jemaat Allah. Dia menganiaya pengikut Kristus. Dan kalau kita lihat perjalanan hidup Paulus di dalam Kisah Para Rasul, ketika dia berdiri di depan Raja Agripa, dia harus memberikan kesaksian hidupnya, dia menulis di situ dituliskan begini, Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-19. Sebab itu ya Raja Agripa, kata Rasul Paulus, ketika dia sudah menangkap visi dari Tuhan, dia mengatakan begini, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Wow. Wow. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan berkata seperti itu, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa titik balik perubahan hidupnya
Yaitu setelah dia menerima visi dari Tuhan. Perubahan hidup dari seorang penganiaya jemaat Allah menjadi seorang rasul. Wow. Yang tadinya dia menganiaya orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, sekarang dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi agar mereka hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Perubahan hidup yang luar biasa. Perubahan hidup yang tidak sia-sia. Menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dari mana itu dimulainya? Dimulai dari visi. Perubahan kehidupan harus dimulai dari visi. Yang perlu kita tanya pada diri kita sendiri, apa visimu? Apa visi saya untuk masa depan saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, untuk pekerjaan saya? Mau hidup yang lebih baik? Oh, nggak ada jawaban. Baru poin pertama nggak ada jawaban. Mau hidup yang lebih baik? Saya lanjutkan yang kedua. Perubahan kehidupan itu adalah tidak terlepas dari niatan, tekad yang kuat yang diwujudkan di dalam apa? Tindakan. Saya ulangi. Perubahan kehidupan tidak terlepas dari niatan, tekad yang diwujudkan dalam tindakan. Saya beritahu, segede-gedenya visi itu, seindah-indahnya visi itu, kalau tidak ada niat untuk melakukannya, maka itu hanya tinggal impian kosong. Punya gambaran yang jelas, tetapi tidak ada niat untuk melakukannya, saya beritahu itu cuma impian di siang hari bolong. Contohnya tadi saya katakan, dalam waktu 3 bulan berat badan saya turun dari 94 menjadi berapa? 76, itu karena saya itu tiap hari olahraga. Ingat saya, tiap hari saya olahraga. Berikutnya apa? Jaga makan. Setelah jam 6 sore, saya tidak mau makan. Tidak makan. Biasanya kalau saya makan tuh sampai jam 12 malam. Tunggu itu loh, orang yang jualan mie dok-dok itu. Lewat rumah. Nah itu setelah makan itu baru saya tidur. Tapi sekarang sudah enggak. Jam 6 stop. Tidak lagi minum yang manis-manis. Tidak lagi makan yang goreng-goreng. No. Ada tindakan yang saya lakukan. Ada hal-hal yang harus saya lakukan. Kalau enggak, wah saya punya gambaran, saya punya impian, badan saya langsing, tapi enggak melakukan apa-apa. Enggak mungkin. Tadi mau ditepukin, lenyap, menyusut dalam nama Tuhan Yesus, menyusut, enggak iso. Harus ada tindakannya, niat, ya, keinginan, tekad yang diwujudkan dalam tindakan. Kalau enggak ada itu, enggak mungkin. Mustahil, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mustahil. Kehidupan kita tidak akan mengalami perubahan. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-10. Dari 1 Korintus 15 itu. Dia mengatakan begini, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan, perhatikan itu, anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Lebih jauh dikatakan sebaliknya, aku telah
bekerja lebih keras dari mereka semua. Berarti Rasul Paulus bertindak, bukan? Betul? Melakukan sesuatu, bukan? Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya, perlunya tekad yang kuat yang diwujudkan di dalam tindakan supaya perubahan hidup yang lebih baik itu terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita punya visi tentang kehidupan yang lebih baik di masa depan, ya, kalau itu tidak ada tindakan yang kita lakukan, mustahil itu bisa jadi kenyataan. Mau hidup yang lebih baik? Satu kali, padahal tadi harusnya berapa kali? Mau hidup yang lebih baik? Mau hidup yang lebih baik, Bu Reno? Sekarang yang terakhir, yang ketiga, perubahan kehidupan itu adalah sangat memerlukan anugerah Allah. Sangat memerlukan anugerah Allah. Memang orang itu bisa melakukan atau mengalami perubahan secara jasmani, bisa kalau Bapak Ibu Saudara nge-gym tiap hari, saya beritahu badanmu akan six pack. Tanya sama Repi itu. Six pack, betul? Orang bisa melakukan perubahan hidup sehingga dia badannya jadi lebih six pack, oke. Bisa saja orang itu mengalami perubahan hidup, tubuhnya jadi lebih langsing, kelihatan lebih awet muda karena ada suntikan-suntikan tertentu. Karena ada tarikan-tarikan. Bisa manusia lakukan itu, bahkan yang lagi viral ini, oplas. Operasi apa? Plastik. Hati-hati loh ya, operasi plastik. Itu kena lilin sedikit leleh loh. Mending operasi besi. Memang manusia bisa melakukan perubahan-perubahan secara jasmani, tapi saya beritahu, hanya Tuhan yang bisa melakukan perubahan secara keseluruhan dalam hidup manusia. Benar? Ingat minggu lalu, manusia punya 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan apa? Jiwani, dan kebutuhan apa? Rohani. Manusia bisa lakukan, orang badannya jadi six pack, ya bisa aja, bisa. Tetapi untuk mengubah hati, nggak bisa dengan nge-gym tiap hari. Nggak bisa hatinya berubah, hanya Tuhan yang bisa. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-10 itu, di kalimat yang terakhir, dia mengatakan begini. Saya baca dari kalimat pertama ya, di ayat 10. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi, dia bilang begini, tetapi, jadi Paulus itu bekerja lebih keras, artinya Paulus itu menindaklanjuti visi yang dia terima itu dengan kerja keras, tetapi dia bilang, tetapi bukan aku. Ketika aku kerja keras itu bukan aku, melainkan siapa? Anugerah Allah yang menyertai aku. Dengan berkata seperti itu, Rasul Paulus mengatakan penting anugerah itu bagi perubahan hidup, jadi pengikut Kristus, jadi rasulnya. Dia memiliki visi, dia punya tekad yang kuat, yang dia wujudkan dalam kerja keras. Tetapi dia bilang, lebih jauh dia bilang begini,
keseluruhannya itu, semuanya itu termasuk kerja kerasnya itu dia lakukan di dalam anugerah. Kadang ada orang yang berkata begini, aku bisa berhasil karena aku berjuang. Iya, tapi dia nggak sadar kalau dia bisa berjuang itu karena anugerah. Itu orang lupa. Jadi sombong dia, karena apa? Aku sukses karena usahaku sendiri. Dia lupa bahwa upaya dan usahanya itu karena anugerah Allah. Di situ dia lupa. Paulus tidak. Dia mengatakan, semuanya itu karena anugerah Allah yang menyertai aku. Jadi, anugerah Allah itu bukan hanya kita perlukan dalam hal keselamatan kita, memang kita selamat karena kasih karunia Allah, tetapi juga di dalam seluruh aspek kehidupan kita sesudah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan menjadi pengikutnya. Anugerah Allah yang menyelamatkan kita itu anugerah yang sama yang mengubah hidup kita. Amin. Anugerah Allah yang menyelamatkan kita, anugerah itulah yang mengubah hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, tapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Jadi keseluruhan dari hidupnya Paulus, dia dedikasikan, dia akui kalau dia bisa kerja keras itu karena anugerah. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita bisa sehat, bukankah itu karena anugerah? Kalau kita masih bisa bernafas, bukankah itu karena anugerah? Kalau kita bisa beribadah hari ini, itu pun karena anugerah. Seorang hamba Tuhan yang bernama John Piper, dia mengatakan begini, mengomentari tulisannya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 itu. John Piper mengatakan begini, Paulus menggambarkan anugerah sebagai kuasa yang memampukan dirinya dalam bekerja. Anugerah bukan sekedar pengampunan atas dosa-dosanya. Memang iya, pengampunan atas dosa-dosa itu karena anugerah Allah, benar, tapi tidak berhenti sampai di situ. Anugerah adalah kuasa untuk terus bergerak maju dalam ketaatan. Anugerah itu bukan hanya kita alami sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan setelah itu anugerah berhenti. Enggak. Ketika kita itu hidup di dalam proses serupa dengan Kristus. Bukankah lagunya tadi mengatakan, ku mau sepertimu, apa? Saya beritahu, kalau kita bisa menjadi seperti Kristus itu karena anugerah. Kalau kita bisa bekerja, tadi saya singgung, itu karena anugerah. Kalau kita bisa menikmati hal yang baik, kita bisa ketawa, itu karena anugerah. Kalau kita bisa senyum, itu karena anugerah. Benar apa benar? Coba kalau misalnya ini, kaku nih, syarafnya, bisa senyum enggak? Enggak bisa, paling cuma ngowoh ini. Jadi kalau bisa senyum, itu karena makanya kasih senyum dong kiri kanan. Kasih senyum, kasih anugerah, itu anugerah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dengan kata lain, untuk mengalami perubahan hidup yang lebih baik, kita itu memerlukan anugerah Allah di dalam bentuk kuasanya, kekuatannya yang memampukan kita untuk bertindak dan mengalami perubahan kehidupan. Jadi anugerah Allah itu bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya dalam hal mengampuni dosa kita, tetapi ketika kita hidup sehari-hari,
Hidup sehari-hari, bisa bekerja, bisa jalan, bisa ketawa, bisa berpikir yang baik, bisa melakukan apapun. Itu semua karena anugerah. Dan kalau hidup kita bisa berubah lebih baik, itu pun karena anugerah. Itu sebabnya dapatlah kita katakan bahwa anugerah Allah itu adalah kekuatan yang mengubahkan. The power to change. Tanpa pertolongan Tuhan di dalam anugerah dan kuasanya, seringkali usaha dan upaya kita sendiri akan kandas di tengah jalan sebelum kita mencapai tujuan. Oleh karena itu, kalau kita bisa menjalani resolusi yang kita buat dari sejak awal tahun sampai hari ini, saya beritahu itu karena anugerah Tuhan. Saya percaya Tuhan bukan hanya mampu menolong kita, Dia juga mau menolong kita. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk bisa melakukannya. Seperti halnya, ini saya kasih gambaran, seperti halnya pentingnya sebuah dongkrak. Dongkrak mobil, tahu dongkrak mobil? Saya mau tanya, kalau misalnya ban mobil kita salah satunya kempes, Bapak Ibu Saudara kuat untuk ngangkat mobil? Kalau ngangkat mobil-mobilan kuat, pasti kuat. Tapi kalau ngangkat mobil, nggak akan kuat. Bagaimana supaya kita bisa mengganti ban kita yang kempes? Kita butuh yang namanya apa? Dongkrak. Dalam hal ini bukan berarti menjadikan Tuhan itu sebagai dongkrak, bukan. Artinya dengan dongkrak itu kita bisa mengganti ban yang kempes itu karena kekuatan dongkrak itu sanggup untuk mengangkat beratnya mobil. Demikian pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu kesanggupan, kemampuan dari Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan atau mengatasi Quitters Day tadi, mogok di tengah jalan? Saya beritahu, kita ada berita baik, anugerah Tuhan menyanggupkan kita. Anugerah yang perlu kita responi dalam bentuk kerendahan hati. Menyadari Tuhan aku tidak sanggup. Kalau aku bisa sanggup itu semua karena anugerah-Mu. Dan apa yang kualami atau kuhadapi ini di luar kemampuanku. Aku butuh kuasa-Mu ya Tuhan. Perlu kerendahan hati. Saya undang para pelayan mimbar untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Memiliki visi, punya niat yang kuat, yang diwujudkan di dalam tindakan serta hidup bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk mengalami masa depan yang lebih baik, becoming a better you. Anugerah Tuhan yang sudah Dia buktikan dan Dia berikan melalui karyanya, karya Kristus di atas kayu salib. Yang sebentar lagi kita akan peringati melalui perjamuan kudus. Anugerah terbesar yang menyelamatkan kita, anugerah yang sama yang menyertai kehidupan kita dan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga oleh anugerah Tuhan kita bisa mengalami perubahan demi perubahan. Sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa kitab perjanjian baru itu penulis yang terbanyak dari kitab perjanjian baru itu Rasul Paulus. Dia menjadi rasul, dia mengatakan aku enggak layak, aku ini paling hina dari semua rasul karena aku penganiaya jemaat. Aku ini seperti anak yang lahir sebelum waktunya, dia bilang begitu. Tetapi
Walaupun demikian Rasul Paulus itu tulisan-tulisannya wow luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Alkitab di dalam perjanjian baru itu penulis yang paling produktif itu adalah Rasul Paulus. Bagaimana mungkin dari seorang penganiaya jemaat sekarang jadi perintis jemaat Allah. Termasuk kita ini, orang yang tinggal di Asia, kita bisa mendengar berita Injil itu semua karena buah pelayanan dari Rasul Paulus. Dia yang mengatakan aku sebagaimana aku ada sekarang karena anugerah. Tapi anugerah itu tidak sia-sia, aku bekerja keras. Tapi bukan aku yang bekerja keras, tapi anugerah Allah itu yang memampukan aku. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatapmu. Mari kita siapkan roti dan anggur. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sambil bangkit berdiri, mari kita angkat roti di tangan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, roti ini melambangkan persekutuan dengan tubuhmu yang diserahkan bagi kami. Semua itu engkau lakukan karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela menanggung sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa dan hukuman dosa. Kami yang sesungguhnya tidak pantas untuk menerimanya. Sungguh besar, sungguh mulia dan agung pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sungguh ajaib anugerah-Mu bagi kami. Itu sebabnya melalui perjamuan kudus ini, kami menyadari, kami mengakui bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Tuhan Yesus, anggur ini melambangkan persekutuan dengan darah-Mu yang kudus. Darah yang Kau tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah yang mahal, darah yang suci. Engkau rela Tuhan menyerahkan nyawa-Mu supaya kami selamat. Kami yang tidak layak,
tapi Engkau anugerahi kami dengan keselamatan. Kami menyadari Tuhan, kalau kami bisa mengenal Engkau itu karena anugerah-Mu. Kalau hidup kami sebagai pengikut-Mu sampai dengan hari ini, semua itu karena anugerah-Mu. Kami mau Tuhan biar anugerah-Mu itu terus-menerus bekerja dalam hidup kami hari lepas hari. Supaya hidup kami mengalami perubahan demi perubahan serupa dengan Kristus. Supaya kehidupan kami ini tidak macet, tidak mandek, tetapi kami boleh bertumbuh di dalam iman kepadamu. Kami perlu anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang memberi kehidupan kekal bagi kami. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin Tuhan, kami mengakui anugerah-Mu itu begitu besar bagi kami. Terlalu besar bagi kami. Anugerah-Mu tidak pernah susut, tidak pernah surut, tidak pernah berkurang. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam perjalanan kami mengiring Engkau, anugerah-Mu itu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang memberi kami kesembuhan di saat kami sakit. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang memberikan kami jalan keluar di saat kami mengalami kebuntuan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah pertolongan-Mu di saat kami lemah tak berdaya, Engkau menolong kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang memelihara kami, sehingga di dalam masa yang sulit, situasi yang sukar, Engkau tetap Allah yang memelihara dan menjaga hidup kami. Anugerah yang sama, yang menyertai kami, yang terus bekerja dalam hidup kami, agar kami diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang membaharui hidup kami Tuhan. Membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang murah hati, pribadi yang mengasihi Engkau, pribadi yang lemah lembut. Oh Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Dan teruskan karya anugerah-Mu di dalam diri kami sampai rupa Kristus semakin nyata. Ke dalam anugerah-Mu yang ajaib itu, kami menyerahkan seluruh
upaya, jerih lelah, perjuangan yang kami lakukan. Dan kami percaya anugerah Allah tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus, limpahi umat-Mu dengan anugerah-Mu. Biar mereka siang ini pulang dari tempat ini, pulang membawa anugerah-Mu ya Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan sayangi, pulanglah di dalam berkat Allah, di dalam anugerah Allah yang begitu limpah. Anugerah limpah dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam perjalanan hidupmu, dalam pelayananmu, dalam seluruh aktivitasmu. Anugerah Allah menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber anugerah itu, kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.